Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Siti Nur Aisyah, SEMAB, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perkembangan standar akuntansi syariah dan implementasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulia Aziza dan anggota kelompok 5 yaitu Nur Aina Arianti, Rizka Hasanah, dan Alivia Nur Adilah. Untuk menghemat waktu, langsung saja presentasi akan dimulai. Yang pertama, latar belakang. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam account. Perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perjalanan ilmu pengetahuan ekonomi kapitalis, khususnya akuntansi, telah berkembang pesat dan tersesat. Tersesatnya adalah ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi telah melahirkan suatu karya laporan keuangan yang menyesatkan pemakai laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang dihasilkan memiliki nilai self-interest, sehingga kepentingan stakeholder terabaikan. Akibatnya, laporan tidak mencerminkan informasi yang sebenarnya sehingga keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan ikut salah. Berikutnya, ada sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal yang dahulu dikenal jurnal telah lebih dahulu digunakan pada zaman Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangannya. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Faccioli. Dapat kita saksikan dari sejarah bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Faccioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Negara Madinah merupakan letak awal perkembangan Islam, yaitu pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah. Kebangkitan baru dalam standar akuntansi syariah. Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam, seperti yang mereka lebih konsentrasikan pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, yang kedua pembukuan, seminar dan konferensi, pengajaran di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta implementasi paradigmatis. Kemudian perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia atau IAI. Ketika Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Randas Abutari, sedangkan Profesor Somarjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan pertama Indonesia yang lulus di negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tantongjo, dan Gotisi. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo mengambil prakarsa pendirian pengumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia atau IAI.
Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei tahun 1958 dan naskah finalnya selesai pada tanggal 19 Oktober tahun 1958. Menteri Kehakiman mengesahkan pada tanggal 11 Februari tahun 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Saat itu tujuan IAI sebagai berikut. Yang pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Saat ini, IAI merupakan satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants, organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih dari 2,5 juta akuntan yang bernaung dalam 167 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 127 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN of Federation of Accountants atau AFA. Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA. Implementasi standar akuntansi syariah di Indonesia. Implementasi standar akuntansi syariah di Indonesia melibatkan beberapa langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh berbagai lembaga terkait, terutama Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Berikutnya adalah beberapa poin penting mengenai implementasi tersebut. Yang pertama ada pembentukan dan peran DSAS, yang kedua ada SAK Syariah, yang ketiga ada pelatihan dan sosialisasi, yang keempat ada regulasi dan pengawasan, yang kelima menyesuaikan dengan perkembangan global, yang keenam ada tantangan implementasi, yang ketujuh dukungan institusi pendidikan, yang kedelapan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Implementasi standar akuntansi syariah di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas syariah dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan terus meningkatkan kualitas standar dan praktik akuntansi syariah, diharapkan industri keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Sebagai pedoman perilaku yang pantas atau tidak pantas, kode etik merupakan seperangkat nilai-nilai yang disepakati bersama. Kode etik profesi juga berlaku bagi akuntan sebagai profesi. Kode etik profesi akuntan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang bagaimana seorang akuntan di Indonesia menjalankan profesinya. Kita masuk sesi kesimpulan. Dapat kita saksikan dari sejarah bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Piccioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Sekelompok pakar akuntansi muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Implementasi standar akuntansi syariah di Indonesia bertujuan agar laporan keuangan entitas syariah mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip syariah. Diharapkan standar dan praktik akuntansi syariah dapat meningkatkan industri keuangan syariah di Indonesia secara global. Kode etik adalah sekelompok nilai yang disepakati sebagai panduan perilaku yang pantas atau tidak pantas. Ini juga berlaku untuk akuntan. Kode etik akuntan di Indonesia diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, dipersilahkan isi kolom komentar. Jangan lupa like and share. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.